Nah, kembali lagi bersama kita sekeluarga. Mamika. Ini sekarang aku sama Ade Janel. Ade Janel sudah nenen, tinggal nunggu doaknya. Nah, puji Tuhan udah doak dia. Nah, di sini kita mau berbagi tentang keseharian kita ya. Ada ya. Kalau dia sudah minum susu, biasanya siap-siap buat boboin dia guys, biasa, tapi biasanya kadang agak rewel sih. Yo sayang, jadi aku nindurin si kecil dulu, baru bisa bergerak membereskan semuanya. Tuh, dia tidur sebenarnya tuh gampang, tinggal di pok gitu aja tuh. Itu sekarang nggak ribet ya, itulah bahayanya. Aku pengalaman di anakku yang pertama, kebiasaan pakai empeng, akhirnya kecanduan empeng sampai umur 19 bulan. Nah ini kalau di adik kemarin sih sempet di empeng, tapi ya begitu, aku harus merubah kebiasaan buruk itu. Apa yang terjadi di anak pertamaku dulu, aku gak mau mengulangi lagi. Untungnya dengan afirmasi pelan-pelan, dia minum ASI, dia adik ini dia gak pakai pampers. Jadi aku sudah, pampers tuh sekarang bukan suatu hal yang harus aku siapin gitu di rumah. Jadi kalau butuh doang, kayak kita mau pergi, kayak kita mau kemana gitu, agak jauh, perjalanan jauh, baru pakai pampers. Tapi kalau ini aku hari-hari lebih prepare ke Cloudy ini. Ini dulu Cloudy yang kayak gini nih, agak tebel handuknya ini. Aku tuh di dalamnya handuk. Ini ada ini anti-proofnya. Ini aku dulu beli satunya tuh 50.000. Tapi kalau yang kayak gini murah, karena dia insertnya tuh kayaknya cuma selembar. Tapi ini juga nembus sih kadang-kadang. Ini murah, ini cuma berapa ya, 20.000 apa 25.000 lah ya. Worth it yang ini sih, yang tebel. Cuma memang namanya kayak handuk gitu. Kadang kalau dulu kan zaman aku masih pakai Cloudy yang pertama punyanya kakak itu, sabunnya itu aku dulu cuma dibilangnya itu nggak boleh pakai sabun sembarangan juga sih. Dulu tuh Daya kalau nggak salah aku pakainya. Nah sekarang itu aku istilahnya yang pakai juga Daya, tapi istilahnya lebih aman kan buat ininya bayi. Dia nggak terlalu panas. Kalau kayak Rinso kan panas. Jadi aku lebih itu ke babyku. Nah ini kalau dia sudah tidur tuh, anakku yang kedua udah tidur, udah deh aku bisa ngurusin yang lain. Nih ya, sambil aku beberes ya guys. Kita beresin yang lain, oke? Dia sudah bobok, udah aman. Aku bisa ngerjain yang lain.
Jadi kalau udah si baby udah tidur enak, kita bisa ngerjain, bisa ngurus kakak. Jadi memang aku masih belajar menyesuaikan diri ya, kan ngurus 2 anak memang gak gampang. Jadi kudu banyak lebih cekat dan bangun harus lebih pagi kayaknya sih. Apalagi nanti kalau anak kita udah sekolah yang gede, udah pasti kerempongan pagi tuh sudah dimulai. Karena kebetulan aku belum sekolahin anakku, karena aku mikir lagi corona juga kan, lagi pandemi gini, online itu jujur aku akuin aku kurang begitu sabar kalau untuk kayak ini belajar online. Kan aku udah lihat ponakanku gitu kan, online tuh malah bikin kadang males anak-anaknya. Jadi aku juga istilahnya agak ribet kalau ngurusin waktu, mesti sana mesti sini gitu. Jadi mikir ntar aja pas anak udah 5 tahun baru aku sekolahin. Toh SD sekarang kan umur 7 tahun gitu kan, anaknya baru bisa sekolah, masuk di SD, dan dengan syarat harus bisa baca, harus bisa nulis. Jadi aku mikir ya udah aku lebih banyak untuk ngajarin anakku di rumah aja. Jadi belajar apa dari rumah. Ya memang sih sebenarnya butuh sosialisasi. Anakku itu tipenya dia senang yang rame, karena dia juga sempat telat bicara, tapi bukan telat bicara yang gimana, kayak masih berantakan nyusun katanya gitu. Ya untungnya sih sekarang waktu adikku sama ponakanku datang ke sini, karena tiap hari kan ada yang ngobrol, jadi dia sudah lumayan mulai ceriwis gitu. Jadi dia sekarang walaupun ada kata-kata dia masih berantakan, tapi udah mulai bisa ngatur mana yang harus dia ucapin gitu. Ya udah protes juga udah bisa, nanya udah bisa gitu. Jadi udah lumayan seneng sih. Cuma itu emang butuh kesabaran untuk buat mama-mama yang di sana, kalau udah punya anak lebih dari satu memang harus butuh banyak sabar gitu. Karena makanya itu kenapa tingkat stresnya makin banyak kalau kita punya anak lebih dari satu gitu. Kayak gini kan kita harus ngurusin yang lain dulu. Makanya aku salut sih sama ibu-ibu yang anaknya lebih dari 2 gitu kan, mereka bisa ngurus semuanya sendiri, terus mereka juga masih kerja kan. Kayak aku gini, aku benar-benar ibu rumah tangga gitu, aku benar-benar nggak kerja kayak dulu gitu kan. Jadi masih nggak kebayang sih kalau ngurus 2 anak terus kita kerja belum ini. Untungnya punya suami juga nggak ribet suamiku, dia bisa ngurusinnya sendiri, isinya kerjasama sih. Jadi kayak kita udah punya pembagian tugas, kayak hari-hari dia bagian nyuci popoknya anakku, nanti kayak setrika itu udah bagianku lipet-lipet gitu, ngeberes rumah yang lain. Karena memang kalau kita semuanya kerja sendiri sebenarnya bisa sih, cuma kadang-kadang biasalah kalau kita udah capek, biasa kan mama-mama kalau udah capek akuin kan, nanti banyak marah-marah, ntar yang bilang kurang piknik lah gitu. Jadi dinikmatin, memang harus dinikmatin, jauh lebih banyak menikmati waktu. Apalagi anak itu kan bakal gede toh, nggak bakal mengecil kan, makin besar. Jadi dinikmati mumpung kita lagi bisa sama anak-anak kita, karena ini kan masa-masa tumbuh kembangnya mereka di masa-masa emas lah, golden egg orang bilangnya kan. Nah, masa-masa pertumbuhan ini dinikmatin. Jadi salut buat mama-mama yang anaknya lebih dari 2, salut. Belum lagi masih wanita karir, nyari duit, dapat duit. Ya kadang memang harus ada yang dikorbanin, tapi ya pokoknya kalau rumah tangga kita udah punya anak harus lebih banyak komunikasi lagi sama suami. Karena kadang-kadang biasa kan ada, ya ini sedikit-sedikit pengalamanku sih, kalau semuanya kita yang ngerjain, emang suami kita juga kerja gitu kan, sama-sama dia yang kerja nyari duit gitu buat kita. Tapi kalau kayak kita semua capek sih gitu. Makanya aku sama suamiku bagi tugas. Nggak tahu deh, ini besok lagi anakku sudah mau 6 bulan, bulan depan itu nggak tahu gimana. Mudah-mudahan aku juga bisa empati ya, masak buat anakku. Aku juga mau belajar lagi, karena aku tidak mau mengulangi kesalahan pertama yang terjadi di anakku, dari masalah mengasihi, dari masalah pamper sampai ruam. Untungnya di anakku yang kedua semuanya teratasi, tinggal memasuki masa empati ini
aku tinggal belajar lagi, belajar masak. Karena ya kalau masak-masak biasa sih bisa, cuma maksudnya kayak yang pasti gitu kan, ada menu 4 bintang lah ya, kayak dulu temanku aku lihat ada bisa mengasih anaknya. Aku dulu belum ngerti yang kayak gitu-gitu, karena dulu aku dulu gaptek gitu kan, jadi belum ngerti nyari infonya tuh di mana. Apalagi kita kan merantau di sini, aku nggak punya orang tua, aku kan udah yatim piatu, jadinya nanya sama siapa gitu dulu kan. Namanya di sini kan aku bukan jarang ketemu orang sih, memang ya temenku itu tuh doang orangnya. Jadi kadang-kadang ya mau nanya kan, kadang-kadang nggak semua orang kalau kita tanya bisa langsung jawab gitu. Cuma akhirnya aku mikir iya dulu kan karena kurang info, terus HP juga masih jadul, jadi mau nyari info sekarang kan enak, mau nyari apa-apa bisa di YouTube ya kan. Jadi aku nggak mau ketinggalan berita juga sih sekarang, pokoknya banyak cari info sebanyak mungkin tentang parenting. Jangan sampai aku juga salah melakukan kesalahan di anakku yang pertama. Nah sekarang anakku yang kedua ya puji Tuhannya sehat, bisa ASI, bisa irit, nggak mesti beli pampers, dia pakai Clody. Mudah-mudahan sih bisa sampai setahun ya pakai Clody, karena dia pertumbuhannya lebih bongsor dari kakaknya. Jadi Clody itu kan ada strap-strapnya tuh. Kalau anak kita ini kan kayak Clody gini kan tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kebetulan anakku waktu pertama pakai itu segini nih, strapnya nutup semua waktu baru lahir ya kan, nutup semua tuh, tutup gini semua. Jadi nih pas dia udah mulai 3 bulan ini tuh, 3 bulan, pas udah mulai 4 bulan udah ada yang sisain 2 ini. Jadi sekarang gini, ini udah mau 6 bulan nih, dia pun udah sebenarnya udah ketat buat dia, tapi nggak tahu ini kan karet ya, untungnya karet jadinya karet. Tinggal nanti lihat seberapa lingkar perutnya dia, mudah-mudahan sih nggak tahu, mungkin 6 bulan udah nggak muat kali ya baru kita pakai pampers gitu ya. Mesti belajar juga nanti kayak toilet training. Untungnya bahaya empeng aku sudah nggak pergunakan lagi di anakku yang kedua. Sempat berapa bulan kemarin nyoba gitu kan, waktu dia tidur doang, tapi kok jadi kayak kecanduan. Nah sekarang cuma dipok pantatnya jadi goyang-goyang sedikit gitu kan badannya, baru dia bisa tidur. Dan itu alhasilnya bayinya tidur. Karena anakku nih lagi masa-masa banyak air liurnya, lagi sering keluar, kayaknya sih menunggu gigi apa gimana ya. Tapi aku lihat di sininya gigi atas sih udah mulai ada pucat-pucat gitu ya. Mudah-mudahan anakku sehat dua-duanya. Terus aku juga makin banyak bertanya dan bisa googling dari YouTube juga. Kadang-kadang juga ada beberapa barang yang nggak mesti kita beli juga. Kayak kemarin aku itu nggak beli perlengkapan lahir lagi, karena di anakku yang pertama udah ada bedong pun itu aku cuma beli setengah lusin, cuma 6 lembar. Tapi kalau kayak popok kain itu aku beli memang sengaja 2 lusin gitu, karena tahu kalau baru lahir kan ganti gitu kan. Nah, dulu aku belum pakai Clody, tapi di anakku yang kedua begitu dia ini lahir aku combine sama pampers. Kemarin kan masih kalau lagi capek banget, kalau baru sehari 2 hari lahir, 3 hari lahiran tuh badan masih rentek banget rasanya, jadi pakein popok, pakein pampers maksudnya. Tapi begitu dia udah berapa ini, seminggu udah nih, aku sudah mulai penyesuaian dengan pakai Clody. Lumayan irit sih. Kalau mungkin nggak ada Clody, aduh lumayan boros ya. Masa-masa pandemi gini tuh bunda, kita harus mikirin buat yang lain gitu kan, harus pinter-pinter nabung sekarang. Oke mams, ya segitu aja sharingku. Mudah-mudahan bisa berbagi. Ya mudah-mudahan aku juga bisa banyak belajar lagi dari info-info di YouTube ini. Makin bisa berkembang, kita makin belajar, karena jadi emak-emak itu memang gak gampang ya. Ternyata dulu kita ngegampangin orang tua kita. Ternyata begitu udah punya anak capek guys gitu. Ya harus nikmatin masa-masa tumbuh kembang bersama anak-anak. Oke mams, terima kasih udah nonton YouTubeku. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye.